Pak, kita kembali ke nama wisata Sumber Waras. Iya. Tadi disebutkan rintisan ya. Iya. Rintisan, kan kata Pak Gojali juga di sini belum ada namanya waktu itu. Iya. Nah, ketika kita sekarang ramai di masyarakat menyebut ini wisata Sumber Waras, asal usul kata-kata sumber waras itu sebenarnya siapa yang menamai itu? Iya. Begini Pak, jadi dulu itu kan menurut ayah saya dan nenek-nenek moyang saya, air yang di depan itu kalau di sini namanya gedung. Gedung, oke. Ya, tempat mandi itu warga sekitar kalau sakit itu jam 3 malam mandi di situ. Pungkum ya. Pungkum. Alhamdulillah sembuh. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, seperti yang Anda lihat, ini ada sebuah kolam dengan banyak air yang memancur, disebut dengan air mancur. Nah, saya berada di wisata Sumber Waras yang ada di lingkungan Gadog, desanya berarti Taman Suruh. Taman Suruh, Kecamatan Gelaga, Banyuwangi. Nah, beliau ini kebetulan pemilik sekaligus pengelola. Kalau nama lengkapnya itu Imam Gojali. Imam Gojali. Beliau ini pengasuh pondok pesantren di daerah Mriki. Ini namanya masuk wilayah Gadog juga ini. Nah, kenapa dinamakan Sumber Waras? Ini ada sejarahnya. Kita akan bincang-bincang dengan beliau sebagai pencetus pertama nama Sumber Waras. Oke, Pak Gojali, kalau menurut sejarahnya ini dulu katanya ini hanya hutan belantara ya? Iya. Ini gimana ceritanya awal itu? Begini, jadi dulu itu ini kebun yang tidak menghasilkan. Oh. Hanya bebatuan, terus ya pokoknya untuk diambil untungnya itu tidak begitu untung. Jadi saya punya keinginan merintis wisata. Pada waktu itu belum ada namanya, Pak. Bentar, Pak. Iya. Merintis wisata. Padahal ini kan seperti yang jenengan ceritakan, ini hanya kebun yang penuh dengan bebatuan-bebatuan besar. Iya. Gimana cara mengawalinya itu? Jadi di pemikiran saya itu untuk daerah Taman Suruh ini kan masuk daerah wisata. Wisata ya. Nah, kebetulan yang cocok untuk wisata itu sudah dibangun wisata. Tapi ada satu yang cocok untuk wisata tapi belum dibangun. Ini di sini. Ini ya. Ya. Nah, sehingga saya punya pemikiran ini cocok untuk wisata. Saya dengar dapat cerita-cerita tetangga. Katanya waktu itu sebelum terbentuk wisata seperti saat ini kan hutan hutan belantara lah, kebun ya, banyak pohon besar. Katanya dengan setiap hari nyapu-nyapu hanya pakai sarung tapi nggak pakai baju. Itu apa bener itu? Ya betul. Jadi saya itu dulu itu di sini kan masih rumputnya banyak, kotor. Tiap hari saya bersihkan, mulai jalan hot mix depan. Ya, yang masuk ke sini. Ya, dari sini kira-kira 250 meter. Itu tiap pagi saya bersihkan. Nyapu-nyapu ya. Saya sapu-sapu, saya tetap bersikukuh bahwa di sini ini cocok untuk wisata. Itu insting ya? Ya. Ada petunjuk atau insting itu? Ya, pemikiran aja, Pak. Ya. Tapi ketika jenengan nyapu-nyapu, bahkan dianggap orang-orang kampung katanya jenengan seperti orang gila. Itu gimana ceritanya kok bisa kayak gitu? Ya karena kan gini, Pak. Dari orang-orang itu kan sepertinya tidak mungkin kalau di sini ini ada wisata. Tapi saya tetap bersikukuh, saya yakin bahwa di sini cocok untuk wisata. Lah, sehingga ada orang bicara bagaimanapun tidak saya dengar. Ya. Orang-orang banyak yang menyebut saya gila,
karena apa namanya, jalan disapu, kebun disapu. Ya. Bahkan saya itu kan ya namanya orang desa, orang kampung kan pakai sarung, nggak pakai baju karena Nyapu-nyapu. sumuk, nyapu-nyapu kan biasa. Ah. Nah, kata orang saya semakin gila. Semakin gila. Nah, itu kalau setiap hari nyapu-nyapu, kan padahal kebun ya. Iya. Sebenarnya apa tujuannya waktu itu tuh, nyapu-nyapu itu? Ya itu tujuannya untuk merintis wisata itu, Pak. Merintis ya. Iya. Hmm. Jadi kalau sudah bersih nanti kan teman-teman, saya ajak membuka kan mungkin pemikirannya karena dilihat sudah bersih, sudah cocok, mau. Hmm. Tapi dari situ tidak mau-mau, Pak. Oh gitu orang-orang kampung Iya. ya, masih menganggap gila ya. Iya. Loh, Pak Kejari, sebentar. Apa namanya? Ini status tanah ini gimana ini? Status milik pribadi atau gimana? Dulu ini milik saya. Ya. Habis itu saya jual. Tapi saya diminta tolong untuk mengelola. Oh gitu. Hmm. Jadi sampai saat ini statusnya masih milik pribadi. Oh gitu ya. Iya. Terus luas awal itu berapa itu? Awal luasnya 4.000. 4.000. Ya. Terus ada pengembangan. Nah, sekarang kira-kira ya ada 5 hektaran gitu. Berarti luasan area wisata Sumber Waras itu ada 5 hektar ya? Sekitar 5 hektar. 5 hektar. Oke. Pak, sekarang kan kita ini berdiri ada di samping ini kan apa namanya, tempat renang. Ini untuk renang dewasa atau gimana? Ya, ini kolam dewasa. Dalamnya berapa? Dalam kedalamannya 175. Oke. Ada berapa kolam yang disiapkan untuk ini? Untuk kolam dewasa baru satu ini, Pak. Baru satu. Yang di sana itu kolam Anak-anak. Kalau anak-anak itu memang cukup satu itu berarti ya? Iya. Ada rencana pengembangan mungkin gitu. ya rencananya ada, Pak. Gitu ya. Terus berkembang. Oke, Pak, selain kolam renang ya, terus yang anak-anak ada sendiri. Fasilitasnya apa aja yang ada di area Sumber Waras ini? Ya, di sini menyediakan apa namanya, tempat permainan. Terus ada aulanya. Aula ya, aula. Ya, ada apa namanya, penginapannya. Oh, ada penginapan juga Iya. di area sini? Iya. Ada berapa kamar, Pak? Ada yang di situ 7, yang ini 1. Satu ya. Iya. Oke, Pak, kita kembali ke nama wisata Sumber Waras. Iya. Tadi disebutkan rintisan ya. Iya. Rintisan, dan kata Pak Kodari juga di sini belum ada namanya waktu itu. Iya. Nah, ketika kita sekarang ramai di masyarakat menyebut ini wisata Sumber Waras, asal usul kata-kata Sumber Waras itu sebenarnya siapa yang menamai itu? Ya, begini, Pak. Jadi dulu itu kan menurut ayah saya dan nenek-nenek moyang saya, air yang di depan itu kalau di sini namanya gedung. Gedung, oke. Ya, tempat mandi itu warga sekitar kalau sakit itu jam 3 malam mandi di situ. Pungkum ya. Kungkum. Alhamdulillah sembuh. Oh gitu. Terus Nah, ada karena di situ ada mata airnya. Mata air kan kalau bahasa Jawa kan sumber. ya, orang kita nyebutnya sumber. Ya. Nah, terus mandi sembuh. Kalau orang Jawa kan memberi nama waras. Waras. Ya, jadi saya gabung Sumber Waras. Oh, jadi sehingga sekarang penyebutan nama menjadi Sumber Waras asal usulnya seperti itu ya. Orang mandi sembuh. Sembuh. Ya, kalau sembuh kan waras ya. Waras. Waras jadi sumber waras itu. Oke. Kok bisa itu sembuh? Mungkin ada penelitian khusus mungkin dari Ya. lab mungkin. Ya pernah, dulu pernah di lab. Nah, saya tanya, katanya itu zat besinya tinggi. Jadi cocok untuk penyembuhan orang sakit. Begitu ya. Iya. Oke. Terus, oke Pak. Ini kapan tepatnya dibuka pertama kali Sumber Waras setelah diberi nama itu, Pak? Tahun 1900 2019, Pak.
Oh, 2019 baru dibuka resmi ya. 2019. Oke. Ada nggak rencana pengembangan? Kalau saya lihat ini kan banyak pohon-pohon besar. Iya. Alami lah di sini. Mungkin ada pengembangan nantinya seperti apa? Iya, untuk pembangunan terus membangun. Oke. Untuk terus memberikan apa namanya pengembangan. Oh gitu. Pak, setiap tempat-tempat tertentu seperti wisata misalnya, ini kan selalu memberikan efek kemanfaatan, Pak. Biasanya begitu. Iya. Bisa itu pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat atau pelibatan warga-warga lokal itu untuk dipekerjakan untuk bekerja sehingga mereka dapat penghasilan. Apakah di Sumber Waras ini juga melibatkan warga setempat dari pemberdayaan perekonomian hingga pekerjaan, Pak? Ya alhamdulillah Pak. Mulai Sumber Waras ini dibuka, warga sekitar dari pemudanya bisa kerja. Ada yang bagian parkir, ada yang menjaga kolam, ada yang merawat peternakan, dan lain-lain. Oh gitu. Nah, untuk ibu-ibu, mbak-mbak, ada yang kerja di kantin. Gitu. Nah, untuk masyarakat sekitar yang ingin jualan itu jualan di depan, Pak. Oh depan ya, di area parkir maksudnya. Di area parkir. Oke. Ya. Berarti di sini ini selain untuk wisata, berarti ada tempat-tempat yang difokuskan untuk kegiatan lain seperti halnya yang berhubungan mungkin perikanan atau perekonomian jika melihat potensi di sini. Apa demikian juga, Pak? Iya, betul. Jadi di sini ada perikanan, ada peternakan, dan juga ada pertanian. Berarti hal itu tetap jadi pengembangan. Berarti nanti kita bisa mengembangkan jalan-jalan nanti, Pak ya? Jalan-jalan untuk bisa pengembangannya. Bisa, Pak. Oke. Bisa. Ini kalau ini pohon-pohonnya memang dibiarkan ya? Iya, pohon dibiarkan untuk apa namanya biar tetap sejuk, Pak. Nah, tadi saya lihat ada Pak. Ada apa namanya beberapa tempat duduk seperti balai bengong itu. Itu Iya. memang disiapkan ya? Ada berapa Disiapkan. itu, Pak? Ada kurang lebih 30-an gitu, Pak. Woi, 30 tersebar Iya, tersebar semuanya. di keliling. Oke. Itu juga saya lihat di situ ada apa namanya tempat orang nongkrong, ngopi atau makan di sana itu sampai di bawahnya air. Iya. Itu manfaat. Ngopi, judulnya ngopi di atas air. Oh gitu ya. Iya. Oke, ya. Oke, nanti kita akan jalan-jalan Siap, lagi. siap. Mungkin ada pesan-pesan Pak buat pemirsa, monggo sampaikan Ya, aja. untuk teman-teman pemirsa semuanya, barangkali ingin berkunjung ke Sumber Waras, monggo, selalu siap menerima. Oke, itu aja. Fasilitas yang disiapkan Penginapan ada, terus aula, alat-alat tempat-tempat permainan anak-anak juga ada. ya. Terus harga masuk gratis mungkin. Harga tiket karcis itu 10.000 untuk dewasa, untuk anak-anak 5.000. Oke, berarti nah Oke. pemirsa, jadi Anda kalau datang ke wisata Sumber Waras, ini air alami ya, air alami di mana ini di antara bebatuan itu mengalir air yang cukup deras dan cukup jernih dan mengandung kesehatan, dan suasananya pun masih cukup alami seperti yang Anda lihat ini banyak pohon-pohonan. Nah Pak, satu lagi terakhir Pak, air ini memancur dari ini apa dibuat ada mesin atau bagaimana Pak? Alami, Pak. Ini, Oh, alami. Ini ngambil dari atas. Oh gitu, Ya, disalurkan ke sini. Kalau lewat sini, Berarti banter semua tuh airnya. Banter, Pak. Ya. Nah itu ya. Jadi yang Anda lihat ini seperti pancuran ini ternyata ini alami, keluar sendiri dari dalam paralon dimasukkan ke sini, ambil air mata airnya itu dari atas sana di antara apa tumbukan bebatuan. Oke, kami tunggu kehadiran Anda di wisata Sumber Waras Dusun Gadog, Desa Taman Suruh, Kecamatan Glaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan sukses dan semakin ramai pengunjungnya. Amin.
sembarangan, tapi ngatake wong cendekiawan. Iki tutu kampung sembarangan, tapi kampunge wong cendekiawan.